Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Perludem yang tercinta. Ya, syukur alhamdulillah kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam bincang virtual Perludem bersama pakar, ahli, dan figur-figur yang punya kapasitas kompetensi untuk membahas dan mendiskusikan pemilu kita. Dan untuk kesempatan istimewa ini sudah hadir bersama kita salah seorang yang perlu kita dengar terkait dengan isu yang banyak sekali dibicarakan. Salah satu isu yang menjadi rujukan ketika kita bicara tentang keberhasilan pemilu di tengah pandemi. Mungkin sudah banyak yang membaca tentang bagaimana Korea Selatan menyelenggarakan pemilu melalui internet atau berbagai literatur, tetapi akan lebih enak bagi kita orang Indonesia kalau yang bicara dan menjelaskan adalah juga orang Indonesia. Nah, kita sangat beruntung karena sudah hadir bersama saya, Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem, yaitu seorang yang memang ada di sana dan memahami apa yang berlangsung dalam proses politik di Korea Selatan beberapa waktu lalu. Saya ingin perkenalkan, beliau adalah Bapak Riza Herawardana. Nah, kalau dari namanya nampaknya orang Sunda nih. Dan beliau adalah konselor bidang politik dari KBRI kita di Seoul, Korea Selatan. Tanpa bersingkat kata, dalam program Bincang Virtual Perludem dengan tema Selayang Pandang Pemilu Korea Selatan 15 April 2020, saya ingin meminta dulu Pak Riza mungkin perkenalan Pak. Pak Riza sudah berapa lama di Korea Selatan, di Seoul, dan apa aktivitasnya di sana? Silakan, Pak. Baik, terima kasih Ibu Titi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin, mungkin tadi disebut ada ahli segala macam, mungkin saya bukan ahli, bukan expert ya Bu ya, tapi kebetulan ada di sini, jadi kita bisa berbagi pengalaman. Bagaimana tadi seperti disebutkan tentang secara spesifik pemilu yang dilaksanakan di tengah pandemi di Korea Selatan. Mungkin secara singkat saya perkenalkan diri saya dulu. Tadi sudah disebutkan nama saya Riza. Kebetulan saya di sini belum lama, baru awal tahun kami ditugaskan di KBRI Seoul. Walaupun pernah juga bertugas di sini sebelum-sebelumnya. Jadi bukan hal yang baru, tapi kami juga mengupdate beberapa hal, termasuk berkesempatan untuk bisa berada di tengah-tengah pemilu di Korea Selatan. Itu juga salah satu yang mungkin bisa kita share di situ. Memang di sini karena di KBRI ada beberapa fungsi, ada ekonomi, ada macam-macam termasuk politik. Nah, dari politik ini juga termasuk bidang kami untuk bisa memonitor ataupun mempelajari sistem politik yang ada di Korea termasuk bagaimana pemilunya berjalan. Dan kesempatan juga kita mau share pengalaman, mungkin kita tahu sendiri bahwa cukup banyak perbedaan antara Indonesia dan Korea. Kedua negara juga sudah mempunyai hubungan diplomatik sejak cukup lama. Dan sekarang adalah mempunyai status yang cukup khusus, jadi kita adalah special strategic partner sejak tahun 2017. Jadi dengan begitu hubungan kita dengan Korea Selatan sudah cukup dan sangat dekat dan cukup bersahabat. Itu sekilas tentang hubungan diplomatik kita, hubungan bilateral. Mungkin kita langsung masuk ke dalam hal pemilu di Korea Selatan. Mungkin sudah pada banyak di berita, sudah melihat, sudah banyak mendengar, cuman pemilu legislatif pemilih adalah untuk memilih anggota-anggota perwakilan rakyat yang ada di parlemen. Ini dilakukan setiap 4 tahun sekali, dan di tahun ini dilaksanakan pada tanggal 15 April. 15 April mungkin kalau pada kita lihat perhitungan masih pada saat pandemi. Wabah di Korea Selatan ini dimulai ketika akhir Januari dan meningkat pada akhir Februari. Akhir Februari tanggal 27-28 itu angkanya mulai meningkat. Tapi sejak awal sudah memang diputuskan oleh pemerintah. Hal ini yang mempunyai kuasa untuk melakukan itu. Jadi mereka tetap memutuskan untuk tetap menjalankan pemilu legislatif di Korea Selatan karena memang ini ada satu jadwal politik ya, agenda politik yang apabila mereka menunda atau melaksanakan di lain waktu, maka ini akan mengganggu jalannya proses politik di Korea Selatan. Bagaimana dipahami, tahun 2022 itu dijadwalkan pemilihan presiden. Jadi saya kira ini mereka momen tidak mau melepaskan
momen yang ada di berikutnya. Jadi itu seperti itu dari pertimbangan politik. Tetap ini satu yang sangat penting, jadi tetap harus dilaksanakan. Namun untuk pertimbangan yang lain, dari pertimbangan kesehatan bagaimana? Kita lihat pada saat itu kondisi penyebaran wabah COVID di Korea Selatan sudah menunjukkan stabil, menurun sejak yang tinggi, dan pada saat itu sudah beberapa minggu pada posisi 30 kasus per hari. Jadi saya kira pada saat itu pemerintah Korea pun sudah mempunyai confident ya, sudah mempunyai percaya diri bahwa mereka mampu untuk bisa menangani pada virus ini hingga tidak meningkat lagi. Jadi saya kira itu pertimbangannya. Jadi pertimbangan kesehatan sudah, jadi pertimbangan politis, pertimbangan ekonomi juga saya kira jadi masuk dalam perhitungan, karena ketika wakil-wakil rakyat yang mereka pilih di sana terus menjalani tugasnya, maka kebijakan-kebijakan pemerintah terkait ekonomi yang sedang kacau juga seperti di mana-mana, Indonesia juga, seluruh dunia, Korea juga termasuk mendapatkan imbas dampak negatif dari wabah COVID ini. Jadi kebijakan pemerintah terkait ekonomi akan terus berjalan, dan ini juga akan bisa menjaga kestabilan dalam Korea Selatan itu sendiri. Jadi saya kira itu sangat berkaitan. Kemudian dari sosial budaya juga terjadi seperti adanya peningkatan kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Jadi pemerintah dianggap telah berhasil dalam menangani kasus COVID-19 di Korea Selatan dengan cepat, dengan tepat, dan juga dengan langkah-langkah yang terukur seperti itu. Jadi itu yang mendasarinya. Jadi kita paham sekali memang di Korea Selatan sendiri, kita lihat sejarahnya, mereka tidak pernah menunda pemilu sama sekali. Bahkan di saat perang mereka pun melakukan itu. Jadi mereka tetap melakukannya walaupun ada resikonya, ada pertaruhannya. Dan ini menjadi pantauan seluruh dunia. Ketika banyak negara menunda, ketika banyak negara tidak melaksanakan pemilu, tapi di Korea Selatan melaksanakan. Nah, ini menjadi pertaruhan juga, bahwa jika mereka melakukan yang berhasil, maka ini jadi satu tolak ukur juga, dan bagi mereka bahwa mereka mempunyai pencapaian-capaian dalam hal menangani wabah COVID-19 dan mengatur langkah-langkah politik di dalam negerinya. Jadi seperti itu yang terjadi di Korea. Jadi pemilihan legislatif yang dilaksanakan dan dilakukan untuk 300 kursi parlemen. 300 kursi parlemen ini terdiri dari 253 pemilihan langsung, 47 adalah pemilihan melalui perwakilan yang sudah ditujukan. Jadi seperti itu. Itu yang mungkin background-nya. Penyelenggaranya adalah dari National Election Commission, ini yang sudah ditugaskan oleh pemerintah Korea yang beranggotakan wakil-wakil komisioner yang memang perwakilan dari banyak unsur, sehingga dia diharapkan bisa menjadi independen dan netral lah istilahnya, seperti itu. Jadi ada wakil dari pemerintah, wakil dari legislatif, dan juga wakil dari Mahkamah Agung. Jadi itu seperti itu penyelenggara, dengan jumlah pemilih pada saat ini mencapai 43 jutaan total pemilih yang terdaftar. Jadi pemilih terdaftar ini juga sudah merupakan satu angka yang diperoleh dari database kependudukan yang mereka dapatkan, dan juga tidak perlu sulit-sulit lagi untuk mendaftar sebagai pemilih atau apapun. Jadi mereka betul-betul sudah satu database terpadu tentang kependudukan. Jadi seperti itu. Jadi ada kemudahan-kemudahan yang mereka dapat terkait dengan bagaimana mendaftarkan menjadi pemilih. Mengenai prosesnya sendiri, mungkin yang diutamakan dalam proses ini adalah bagaimana bisa menciptakan prosedur dan menciptakan prosedur pemilu yang aman terkait dengan wabah pandemi. Tapi di lain pihak juga tetap bisa memperoleh atau para pemilik bisa memberikan hak politisnya sesuai dengan haknya masing-masing. Jadi dua hal prinsip ini yang tetap dijalankan, dan itu juga sudah dilakukan. Makanya mereka tidak hanya melakukan satu saja pemilu, tapi melakukan beberapa tahap, yang dimulai dengan home voting, dimulai dengan voting di atas kapal, voting di luar negeri, kemudian ada early voting, dan kemudian pada hari hanya adalah votingnya itu sendiri. Jadi itu yang mereka lakukan untuk bisa mendapatkan rakyat Korea bisa memberikan suaranya pada untuk pemilihan legislatif kali ini. Mungkin seperti itu untuk yang bagaimana pemilu mesti terjadi, Bu. Gimana Bu Titi?
Ya, terima kasih Pak Riza. Ini sangat menarik sekali ya, bahwa ada sejumlah memang perbedaan sistem politik, sistem pemilu, dan juga pemerintahan antara Indonesia dan Korea Selatan. Kita tahu tadi seperti disampaikan, ternyata sistem pemilunya juga campuran ya. Ada satu yang memilih langsung caleg atau yang kita kenal dengan mungkin kalau di Indonesia itu sistem distrik ya Pak. Ya, Apa sistem distrik, jadi langsung pilih calegnya, dan satu lagi itu sistem yang proporsional yang memilih betul, partai ya Pak ya. Jadi betul, campuran, dan luar biasa mereka ternyata punya continuous list untuk daftar pemilih ya. betul Ibu. Jadi sehingga proses pemutakhirannya juga mungkin kalau di kita kan ketika pemilu harus ada coklit, pencocokan dan penelitian. Nah, di sini juga sebenarnya bisa jadi pembelajaran juga untuk kita. Mungkin kita perlu juga menerapkan continuous list itu untuk pemutakhiran data pemilih sehingga data pemilih kita selalu mutakhir gitu. Nah, Betul ada Ibu. pertanyaan ini Pak, menarik Ya, sebenarnya. Bapak tadi sudah sebut sih soal beberapa hal yang bahwa semua pemilih itu tidak hanya berkumpul di hari pemungutan suara ya Pak. betul Ibu. Ada early voting atau memilih lebih dahulu. Kalau saya tidak salah tanggal 10 dan 11 April ya Pak ya. Betul Ibu, 10-11 April. Ya, dan hari pemungutan suaranya kan 15 April. 15 April. Dan itu konon katanya bisa memilih di mana saja ya Pak ya. Yang untuk Untuk yang yang early early voting votingnya. bisa. Betul, betul. Oke. Early Dan voting bisa lalu dimana? tadi Bapak sebut juga soal home voting. Home voting berarti tidak harus di TPS ya, Pak? Mungkin ini untuk Dengan yang seperti apa, Pak? untuk home voting ini dilakukan sejak pada awal sekali, jadi mereka memberi kesempatan, dan karena ini sifatnya adalah mereka harus daftar dulu, saya mau home voting. Nah, dengan begitu mereka mengirimkan surat suara melalui pos. Oh, oke. Nah, jadi ada waktu pos hingga sampai ke tempat penghitungan suara. Jadi itu yang makanya awal dilakukan. Jadi ini untuk orang yang sakit, untuk orang yang tidak bisa kemana-mana, untuk tentara yang sedang bertugas dan tidak bisa datang pada hari pemilihan umum, ya seperti itu. Jadi orang-orang yang memang karena keadaannya mereka tidak bisa datang pada hari H. Oh ya, berarti tentara, polisi di Korea Selatan boleh mencoblos ya, Pak ya? Boleh mencoblos. Oh, oke. Apakah ada pemisahan begitu, Pak, antara warga negara biasa dan TNI Polri, kalau sepanjang yang Bapak tahu? Kalau saya lihat kok tidak ada ya, tapi memang mereka melakukannya di tempat yang berbeda saya kira. Jadi mereka melakukannya misalnya di markas polisi, markas tentara, jadi tidak mencampur dengan warga sipil ya seperti biasa. Oke, Kebanyakan baik seperti Pak, itu. menarik sekali ya. Tadi ada early voting, home voting. Ternyata home voting itu bukan orang datang ke rumah ya, tapi melalui memilih lewat pos atau postal voting, atau kalau Ya, bahasa apa kita untuk pemilu di Malaysia itu di luar negeri undi pos ya Pak ya. ini bos. Ya, undi pos. Lalu memilih di luar negeri karena mereka pemilu nasional kan, pemilu Betul, betul. parlemen, dan ternyata memilih di atas kapal. Itu juga ternyata juga dikirimnya dengan pos juga ya Pak ya, kalau saya tidak Kalau yang di salah. atas kapal dengan faksimil saya dengar ya seperti itu. Oh, faksimili. Ya, kalau yang Iya. kayak kedutaan mereka di Jakarta juga mengadakan. Mm-mm. Jadi tetap, dan itu dengan pos kalau itu. Oke, berarti kalau di atas kapal itu dikirim surat suaranya lewat faksimili ya Pak ya? Ya, ya seperti itu. Karena Oke, tidak baik. memungkinkan juga Iya. dengan surat. Betul-betul, dan ini agak apa, ini mungkin hal-hal yang juga cukup berbeda dengan praktik pemilu di negara kita. Lalu kalau boleh tahu berikutnya Pak Riza, terima kasih pencerahannya, ini pembelajaran luar biasa karena di Indonesia itu sedang dibahas RUU Pemilu Pak Riza. Mudah-mudahan praktik baik ini bisa juga diadopsi di RUU Pemilu kita. Yang berikut Pak, kalau boleh ditanya nih, karena Korsel kan dianggap sukses, lalu Ya, menjadi kiblat demokrasi baru lah, kalau boleh dibilang kan begitu. Kemarin saya ikut seminar webinar internasional Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri Korsel itu bicara di webinar Democracy in the Times of Coronavirus gitu. ya. Dalam pandangan Pak Riza sebagai orang yang tinggal di Seoul di Korea Selatan, apa sih Pak faktor yang membuat Korea Selatan itu bisa sukses menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi? Nah, ini yang mungkin juga kita bisa elaborasi gitu ya Pak. Kesuksesan itu sebenarnya dipicu oleh faktor apa saja Pak? Siap. Mungkin ya, memang ini salah satu yang sukses dalam pemilu ini bisa macam-macam ya. Sukses dalam arti partisipan yang tinggi,
sukses karena di pandemi, sukses dalam arti tidak ada lonjakan wabah setelah itu, dan itu dua-duanya memang terpenuhi oleh Korea sendiri. Kita tahu sendiri memang ada beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dari sukses ini. Salah satunya adalah bagaimana kesiapan mereka dalam menyelenggarakan pemilu legislatif ini di tengah pandemi. Bagaimana mereka menyiapkan fasilitas, bagaimana mereka menyiapkan pendaftar hingga bisa diedukasi dengan baik sehingga bisa mengikuti aturan-aturan ataupun langkah-langkah ketika memilih, itu sudah dilakukan sejak awal dan itu dilakukan secara cukup masif dan sesuai dengan target-target pemilih yang ada. Ketika pemuda mereka laksanakan melalui YouTube, melalui media-media sosial, itu juga edukasi seperti ada. Jadi fasilitas mereka siap dari sisi pemilih pun juga sudah siap, dari sisi penyelenggara siap, dari sisi NEC-nya, dari sisi petugas di lapangan, itu mereka sudah siap. Terus didukung dengan kondisi yang kebetulan juga pandemi itu sendiri sudah membaik, dan penanganannya juga cukup baik. Jadi dari situ kita lihat bahwa memang kesiapan-kesiapan ini yang mereka sudah punya, dan mereka juga sudah cukup percaya diri dengan hal itu. Dan didukung dengan kekuatan mereka seperti dari sisi IT, dari sisi juga kedisiplinan, dari sisi dan beberapa hal yang lain, itu juga turut membantu suksesnya acara ini. Dan contohnya lagi ketika karena di tengah pandemi, maka hal-hal khusus dilakukan. Seperti contohnya di tempat suara di TPS itu tidak boleh lebih dari jumlah orang yang ada di dalam kotak, misalnya ada dalam bilik-bilik suara. Ketika itu sudah penuh, maka mereka tidak bisa masuk. Dan ketika sebelum masuk, mereka harus melaksanakan beberapa hal, dites suhunya, kemudian harus cuci tangan, harus pakai sarung tangan karet sekali pakai masker, dan itu harus dilakukan. Ketika tidak ada, mereka siap dengan barang-barang itu. Jadi itu dan ketika penuh, mereka harus antri dengan jarak minimal 1 meter. Jadi seperti itu, dan mereka juga selalu dihimbau untuk tidak ngobrol antar sesama. Sehingga dengan begitu semuanya berlangsung cepat, berlangsung secara lancar, tanpa ada masalah-masalah yang timbul. Itu pun untuk yang biasa. Ketika seseorang di depan itu dideteksi suhunya ternyata tinggi, maka dia akan dibelokkan ke tempat yang berbeda untuk dapat tetap akan memberikan suara tapi tempatnya berbeda. Demikian pula dengan ketika seseorang sedang dirawat karena positif. Dia juga diadakan di rumah sakit tempat dia dirawat, karena tidak hanya dia saja, tapi juga petugasnya, dokternya, dan orang-orang yang ada di situ kan tidak bisa pergi ya. Mereka juga bisa melakukan pemilihan di situ. Termasuk orang yang sedang dalam karantina. Mereka bisa datang ketika waktu pemilihan umum sampai jam 6 selesai, mereka datang setelah itu. Ketika itu juga mereka tetap diberikan kesempatan untuk memberikan suaranya. Jadi tetap pengaturan-pengaturan itu tetap dilakukan, dan ketika sudah orang lewat datang, mereka tetap membersihkan bilik suara, disterilkan lagi, alat-alatnya lagi. Jadi tetap mereka berupaya dengan disiplin dan juga dengan fasilitas yang sudah disediakan, karena mereka menyediakan masker seperti jutaan masker, mereka menyediakan jutaan juga sarung tangan, yang itu memang dipergunakan untuk menjaga protokol kesehatan agar tetap bisa dilaksanakan. Seperti itu mungkin. Iya, menarik ya Pak ya. Tadi begitu banyak instrumen yang Bapak sebutkan bahwa Korea Selatan ini mereka ingin memproteksi kesehatan sebagai suatu keharusan, tapi satu sisi juga fasilitasi hak politik betul-betul dipenuhi. Maka konsekuensinya adalah protokol kesehatan itu harus diterapkan dengan betul-betul disiplin ya Pak. Dan ternyata warganya juga mengikuti aturan itu begitu. Nah, saya baca Pak di media, karena memang Korea Selatan berbeda dengan kita ya. Kalau kita kan punya Bawaslu, punya DKPP, ada pengaturan bahwa mereka sehabis mencoblos itu harus segera pulang. Tidak boleh misalnya berkeliaran di atas, kalau saya tidak salah di atas jam 6 ya. Nah, ini bagaimana Pak penegakannya gitu? Apakah harus betul-betul ada yang mengecek? Kalau saya tidak salah polisi juga ikut mengawal ya Pak, supaya mereka tetap tidak berkeliaran selesai pemilu. Oh itu Bu ya, mungkin karena memang situasinya pada saat istilahnya apa ya, masih pada saat social distancing yang ketat. Jadi mereka tidak ada lockdown, tapi mereka menerapkan pengetatan protokol kesehatan di wilayah tertentu. Hal yang tersama terjadi ketika terjadi lonjakan terbesar di wilayah Daegu dan provinsi Gyeongsang-Bukdo.
itu di tengah dari wilayah Korea Selatan, mereka tidak lockdown, tapi hanya menetapkan sebagai special care zone. Jadi di situ mereka tetap berfokus untuk bisa menyelesaikan, tapi tidak menghalangi orang keluar masuk. Yang terjadi ketika pemilu pun seperti itu, Bu. Jadi mereka tidak ada jam malam, tidak ada larangan keluar. Cuman mereka sendiri menyadari bahwa mereka ke dalam kondisi yang masih istilahnya social distancing, dan mereka diharapkan untuk dihimbau terus untuk tetap di rumah dan tidak pergi kemana-mana. Dan itu mereka lakukan ketika selesai acara pun mereka langsung pulang. Bukan tidak boleh, Bu, ya, tapi memang mereka punya kesadaran sendiri. Nah, mengenai terkait dengan law enforcement, memang mereka punya. Cuman ini terkait dengan pelanggaran-pelanggaran. Misalnya, kalau orang yang sedang seharusnya dia positif misalnya, dia tidak boleh kemana-mana, harus di rumah. Tapi ternyata dia pergi ke toko, dia pergi ke kolam renang misalnya. Nah, itu di situ mereka akan menetapkan hukum yang tegas. Mereka bisa dipenjara, mereka bisa didenda, tergantung dari tingkat kesalahan yang mereka lakukan. Jadi itu seperti itu, Bu. Jadi tetap mereka tidak ada larangan untuk pergi, tapi tetap mereka dihimbau untuk berada di rumah dan tidak melakukan kegiatan di luar. Seperti itu sih, Bu. Iya, kalau dilihat ya Pak, tadi juga pembahasan yang Pak Riza sampaikan, mereka menyediakan berbagai banyak perangkat proteksi terhadap kesehatan ya, protokol kesehatan. Pak, boleh mungkin dijelaskan ada berapa TPS di pemilu kemarin? Dan ini kayaknya kalau bicara soal kebutuhan protokol kesehatan pasti ada konsekuensi anggaran ya Pak. Itu seberapa besar sih Pak biaya yang dihabiskan oleh pemerintah Korea Selatan untuk menyelenggarakan pemilu 2020 lalu, 15 April lalu, dan mereka ini pencairannya itu, mungkin ini terlalu teknis ya. Ya, tapi mungkin Bapak bisa ulas sedikit lah soal anggaran itu. Saya khawatir kalau terlalu teknis juga kita kurang menguasai. Silakan Pak Riza. Siap, Ibu. Ya, mungkin tadi memang mereka karena ini situasi yang khusus dan tidak biasa. Mungkin biasanya anggaran itu diberikan misalnya ada kenaikan pasti ya setiap tahun, setiap penyelenggaraan, karena memang ada inflasi, ada kebutuhan yang bertambah seperti itu. Nah, untuk seperti contoh untuk kebutuhan masker sendiri yang mereka sediakan ada 3 juta masker. Memang ini tidak sesuai dengan jumlah calon pemilih yang 43 juta. Tapi kita tahu sendiri bahwa memang kebanyakan dari warga sudah menggunakan masker. Jadi ini hanya diberikan kepada orang-orang yang betul-betul tidak mempunyai atau tidak membawa. Hand sanitizer ada 286 ribu botol misalnya. Ya, yang banyak juga ada, mungkin yang banyak ada sarung tangan plastik itu, yang jumlahnya mungkin sampai 1,2 juta pack, yang setiap packnya ada 50 lembar sarung tangan, jadi mungkin ada 50 jutaan, 25 juta lebih yang bisa disebarkan, karena mereka juga harus menyediakan baju APD untuk petugas. Seperti tadi petugas yang datang ke rumah sakit, petugas yang melakukan penyemprotan atau di mana-mana, itu juga tetap harus memakai standar keamanan yang lengkap. Nah, kemudian ini tapi tadi juga berimbas pada naiknya biaya atau tingginya biaya pemilu yang harus dikeluarkan. Untuk yang saat ini mungkin di catatan kami yang pernah kami share juga ke Ibu, untuk tahun ini penyelenggaraan sekitar menghabiskan dana sekitar 341 juta US dollar. Tentu saja ini kami tidak tahu persis bagaimana mereka bisa kapan mereka menggelontorkan anggaran ini. Tapi paling tidak karena ini persiapan dan juga hal-hal lain juga sudah dilakukan sejak awal tahun, saya kira ini sudah disiapkan oleh mereka dan sudah mulai didistribusikan sejak awal. Begitu Ibu, mungkin yang bisa kami. Ya. Terima kasih ya Pak. Ini luar biasa, 43 juta pemilih, anggarannya 341 juta. Dan itu pun ternyata sebagian dari instrumen protokol kesehatan memang bukan disediakan oleh negara atau pemerintah atau NIC, KPU Korsel, karena memang ada disiplin yang sudah dan perilaku pemilih yang sudah terbangun ya Pak ya. Seperti soal masker, sehingga pemilihnya 43 juta, ternyata maskernya hanya 3 juta. Kalau sarung tangan kan lain ya, karena dipakai untuk harus di situ. itu ya.
Dan uniknya saya tonton di YouTube ternyata memilihnya kalau kita coblos, kalau mereka pakai stempel ya Pak ya. Betul, betul. Ya, jadi ini memang konsekuensi pemilu di tengah pandemi paling langsungnya adalah di anggaran gitu. Pak, ini ingin konfirmasi ya, berarti pasca pemilu itu kan masa inkubasi 14 hari ya Pak ya. Betul. Apakah ada kasus atau temuan di mana yang positif itu karena tertular akibat aktivitas pemilu? Karena kan kalau tidak salah mereka melakukan pengetatan lagi tuh akhir-akhir ini. Ya. Nah, apakah itu karena aktivitas pemilu atau karena aktivitas lain, Pak? Oke Bu, itu mungkin agak berbeda. Memang terjadi pada saat itu cukup stabil Bu. Ketika tanggal 15 April sampai awal Mei itu memang tidak ada lonjakan yang signifikan. Tetap bahkan cenderung menurun. Ketika awal Mei kemudian itu sudah mulai mendekati 1 digit sekali-sekali Bu, 10. Tapi ternyata ada lonjakan ketika ada klaster-klaster tertentu yang melibatkan tempat keramaian. Karena sebagaimana dipahami tanggal 6 Mei mereka sudah melonggarkan, mereka sudah relaksasi. Ya, akibatnya adalah bahwa memang kegiatan dimulai, kegiatan ekonomi berjalan, restoran buka, klub malam buka, beberapa dan kegiatan keagamaan sudah berjalan. Nah, muncullah klaster-klaster di sini. Yang itu meningkatkan hingga sampai sekarang mereka tetap berusaha menangani dengan kecepatan mereka dari sisi trace test dan juga dari treatnya mereka ya terhadap penyakit itu. Jadi mereka sudah, tapi memang ada beberapa klaster yang cukup besar yang sampai sekarang mungkin agak peningkatan setiap harinya ada sekitar 50 bahkan sempat sampai 100 pada beberapa hari yang minggu lalu mungkin ya. Jadi itu seperti itu. Ya paling enggak mereka tetap berusaha untuk meminimaliskan angka-angka dan sekarang kondisinya seperti tadi Ibu sampaikan, mereka mengetatkan lagi. Mereka menutup tempat-tempat publik. Mereka juga melakukan hal-hal lain yang tidak yang mengundang orang banyak untuk tidak dilakukan lebih dahulu. Seperti itu, Ibu. Iya, terima kasih Pak. Karena saya juga baca konon katanya yang salah satu pemicu meningkatnya lagi kasus. Meski kalau kita baca kan kasusnya sekitar 30 atau 50 ya saya baca. Itu karena dibukanya kembali klub malam itu ya Pak, yang membuat terjadi transmisi begitu. Nah, hari ini kita mendengar kabar cukup kurang cukup menyedihkan, membuat sedih begitu ya. Kita di Indonesia ini hari ini tertinggi, Pak. 1.200 lebih yang positif. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Nah, ini Pak, setelah pemilu kemarin, tanggal 15 April ya, itu hasil pemilunya apakah langsung diketahui, Pak, perolehan suara? Itu yang pertama, seberapa cepat mereka mengumumkan hasil pemilunya? Lalu yang kedua, mereka yang terpilih melalui pemilu 15 April kemarin itu dilantiknya kapan, Pak? Gitu. Nah, kalau saya tidak salah pemilu di Korsel itu cukup lama ya, Pak, dari pagi sampai sore ya pemberian suaranya. Apakah sama seperti kita, Pak, sampai berhari-hari baru ada pengumuman hasil atau ada yang berbeda, Pak? Oke, baik. Mungkin mengenai penghitungan suara, karena mereka sudah menggunakan alat untuk menghitung, Bu ya. Mungkin Ibu melihat di YouTube-nya atau di videonya. Mereka hanya tinggal memasukkan tas suara dan itu sudah dihitung. Cuman ada kesulitan ketika mereka menghitung pada bagian yang proporsional representatif. Karena kertasnya lebih besar dari biasanya dan itu mereka menghitung dengan manual. Tapi paling tidak ketika ditutup pada jam 6 sore, itu mereka sudah, dan ketika mulai dihitung, sekitar malam itu mereka sudah bisa mengeluarkan angkanya. Mereka sudah ada, dan pada malam itu sudah beberapa partai yang memperoleh nilai yang cukup tinggi, sudah mulai bisa memberikan respon atau statement. Jadi cukup cepat, Bu, tidak berhari-hari. Dan besoknya itu sudah ada secara resmi, belum resmi juga, tapi sudah merupakan hasil akhir daripada penghitungan suara. Dan kebetulan karena ini kalau di Korea ada partai-partai yang cukup besar, Bu ya, yang mereka juga dengan kubunya masing-masing. Ada partai yang liberal dan juga ada yang konservatif. Nah, yang kebetulan ini yang bersaing ketat.
kebetulan yang liberal ini sedang unggul, kemarin juga menang cukup besar, sehingga itu merupakan satu modal mereka untuk langkah ke depannya. Jadi saya kira seperti itu Bu, jadi hasil pemilu tanggal 15 April untuk ini adalah apa istilahnya ya, National Assembly ke-21 mereka ya, karena setiap 4 tahun itu dihitung. Mereka mulai melakukan aktivitasnya tanggal 30 Mei. Setelah April, masa daripada parlemen yang lama sudah berhenti, dan 30 Mei yang baru mulai melaksanakan kegiatannya. Dan setelah Mei itu dalam 7 hari itu mereka harus mengadakan sidang pertama. Mereka melakukan tanggal 5 Juni kemarin. Pada 5 Juni itu mereka sudah menentukan pemilih speakernya atau menentukan ketua parlemennya. Dan itu sudah dilaksanakan pada tanggal 5 Juni. Iya, kalau dibaca juga Pak, angka partisipasi pemilih kemarin di angka berapa ya Pak? Kalau angkanya cukup tinggi karena ini juga saya cek di ininya, angkanya juga melebihi dari pemilu-pemilu sebelumnya. Ini juga satu capaian tersendiri ya, bahwa mereka bisa mencapai 66,2% pemilih yang melakukan pemilihan pada hari hingga tanggal 15 April. Jadi itu sekitar 29,1 juta orang yang melakukan pemilihan, 66. Jadi itu merupakan angka yang tertinggi yang selama ini dicapai. Mungkin juga karena antusiasme dan animo daripada masyarakat untuk melakukan pemilihan itu cukup tinggi. Karena sebagian dari mereka ingin melakukan perubahan, sebagian dari mereka ingin supaya kebijakan terus berjalan, sebagian dari mereka ingin agar proses politik tetap berjalan walaupun di tengah pandemi. Jadi ada ketika dilakukan wawancara dengan warga-warga yang melakukan itu seperti itu, responnya cukup antusias yang kita lihat. Ya, dan mungkin juga saya baca Pak ada perubahan kebijakan hak pilih ya, kalau saya tidak salah, dari usia 19 turun jadi 18 tahun ya Pak, dan itu memicu konon katanya banyak milenial yang ingin, terutama usia sekolah dan mahasiswa, yang menjadi antusias sekali untuk menggunakan hak pilih gitu. Kalau di kita kan angka partisipasinya targetnya 77,5% nih Pak untuk pilkada yang akan datang, dan di pemilu 2014 lalu kita ada angka partisipasi di atas 80%. Jadi orang Indonesia luar biasa soal kerajinan ke TPS Pak ya. Karena kan kalau partisipasinya sangat tinggi, bayangan kita kan jangan-jangan 70%, 80%, ternyata 66,2% ya. Pak Riza, mungkin sudah banyak informasi yang kami ketahui. Kalau boleh menurut Bapak ya, kira-kira apa yang paling bisa kita pelajari dan jadikan inspirasi dari praktik pemilu di Korea Selatan untuk Indonesia? Tentu dengan konteks kita yang berbeda satu sama lain ya, tidak sepenuhnya kita sama dari sistem politik, pemerintahan, pemilu. Tapi apa sih Pak yang menurut Bapak ini sebagai warga negara yang mengamati di sana begitu, yang cukup impresif melihat praktik demokrasi di Korea Selatan? Gitu Bu ya, memang ya seperti disampaikan Ibu tadi, memang banyak perbedaan, banyak yang harus kita pelajari Bu ya, karena ini tidak hanya sekedar suatu pemilu, tapi adalah satu sistem negara yang harus kita satu match daripada Korea sendiri yang mungkin tidak akan bisa sama dengan Indonesia. Namun begitu tadi disampaikan pula bahwa mereka memang punya satu sistem kependudukan atau sistem bagaimana mereka bisa menangani itu yang integrated istilahnya ya, dari sisi kesehatan, dari sisi pemilihan, dari sisi politis, dan semuanya menjadi satu. Itu merupakan satu hal yang impresif juga ya, bagaimana mereka tidak perlu repot-repot mencocokkan saya masih ada nggak nama saya di itu. Mereka hanya tinggal datang pada hari H. Saya juga pernah tanya ke staf saya yang orang Korea juga seperti itu. Kamu nggak ini? Nggak usah Pak, saya datang aja. Kapan? Ya kapan saja saya mau, katanya gitu. Jadi itu seperti itu. Itu kan juga wah hebat juga itu. Itu satu yang memang cukup sulit karena ini bukan hasil dari waktu yang singkat, tapi hasil dari satu proses yang cukup panjang. Tapi itu juga satu yang juga bagaimana kita bisa pelajari terkait dengan bagaimana mereka bisa menghandle atau mengatasi wabah penyakit ini, juga satu yang harus kita
apa namanya bisa jadi kita pembelajaran bersama bagaimana mereka sebagai satu warga bisa memang disiplin sih sebetulnya apa namanya ya Korea juga cukup disiplin tapi kadang-kadang ada juga yang apa bandel itu tetap ya tapi tetap ketika mereka jadi satu apa namanya ya itu mereka tetap mau melakukan secara bersama-sama ketika diminta untuk ketika dihimbau untuk tidak melakukan ini, ketika pada proses protokol kesehatan mereka harus taati, itu mereka lakukan. Jadi mungkin seperti itu yang agak sulit juga karena juga terkait dengan culture juga ya, terkait dengan kebiasaan dan background juga. Yang itu harus kita apa namanya kita juga bisa pelajari bersama kesadaran kedisiplinan dan juga bagaimana pemerintah setempat atau penyelenggara pemilu bisa mengedukasi rakyatnya terkait dengan hak politik plus terkait dengan penanganan wabah. Itu pun dua hal yang berbeda tapi merupakan satu kesatuan karena dilakukan pada satu event yang berbarengan. Itu juga kesatuan bagaimana jadi kita itu beberapa hal yang mungkin bisa kita lihat bagaimana mereka melakukan dengan cukup baik, bagaimana mereka mempersiapkannya, bagaimana terutama juga bagaimana mereka bisa mempersiapkan fasilitas bagaimana yang mereka perlukan secara baik, secara tepat dan juga dipergunakan pada saat-saat yang memang diperlukan untuk dipakai. Jadi seperti itu Bu mungkin yang bisa kita lihat cukup impresif juga karena ini juga salah satu modal pemerintah Korea juga bagaimana menangani apa namanya wabah ini untuk berikutnya bagaimana mereka bisa menyebarkan mempromot ya keunggulan-unggulan yang dimiliki oleh Korea termasuk di bidang kesehatan, bidang IT dan juga lain-lain untuk mereka bisa mendorong mereka maju di sisi ekonomi dan juga dari sisi sosial. Mungkin seperti itu, Ibu. Iya, terima kasih Pak. Ini mungkin ada yang satu yang agak terlewat sedikit Pak. Bagaimana Silakan. pandangan pemilih Korea sendiri terhadap KPU Korea Selatan? Tadi kan Bapak sebut komposisi keanggotaan KPU Korea Selatan itu diusulkan oleh 3 pihak. Ada yang dari usulan pemerintah, dalam hal ini presiden ya mungkin, satu lagi usulan parlemen dan satu lagi usulan Mahkamah Agung ya Pak, atau kalau saya tidak salah. Ya, komisionernya terdiri dari itu. Ya, nah ini bagaimana pandangan masyarakat dan pemilih Korea terhadap independensi dan profesionalisme penyelenggara pemilu, Pak, saat menyelenggarakan pemilu 15 April lalu? Adakah misalnya pandangan soal keraguan pada kemampuan untuk menyelenggarakan pemilu di masa pandemi, bahwa pemilu ini bisa menjadi instrumen penularan? Ada sempat tidak polemik itu di masyarakat, Pak? Saya lihat bahwa memang apa namanya ya kekhawatiran yang terlalu berlebihan tidak terlihat. Saya lihat seperti itu. Jadi mereka tetap mempercayai bahwa pemerintah bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan tetap independen dalam hal menyelenggarakan pemilu. Dan kita juga melihat ada ketika ini berlangsung biasanya kalau ada pemilu pasti ada yang protes, ada yang komplain ini nggak adil seperti itu. Tetap terjadi di sini, tetap terjadi. Tapi direspon langsung oleh pihak NEC. Jadi ketika itu ada salah satu yang sempat agak besar ya ketika dari partai yang salah satu partai menuduh telah terjadi apa namanya ya surat suara yang sudah ditandai tapi tidak dihitung atau seperti itu ya yang ada di salah satu TPS. Ternyata langsung mereka dengan penyelidikan dan ternyata bisa direspon dengan baik bahwa memang terjadi ketika itu ada shift, terjadi shift. Nah, ketika terjadi shift ini yang sebelumnya tidak melakukan dengan benar dan yang setelah itu juga tidak menghandlenya dengan baik. Jadi seperti itu. Tetapi sebenarnya tidak ada kecurangan-kecurangan yang terkait dengan hasil daripada pemilu itu sendiri. Itu mungkin kesalahan-kesalahan teknis atau kesalahan-kesalahan daripada petugas yang tidak terlalu signifikan terhadap hasilnya. Jadi kayak seperti itu. Jadi mereka memang langsung karena salah satu apa namanya tugas daripada NEC adalah salah satunya adalah seperti itu mengatasi adanya komplain-komplain yang dari partisipan pemilu. Begitu mungkin. Ya, banyak sekali Pak Riza informasinya kami luar biasa. Karena kadang Pak kalau baca pemberitaan asing itu ada distorsi bahasa atau kesulitan untuk memahami. Begitu ya kalau yang bercerita penutur bahasa Indonesia itu rasanya lebih orisinil gitu. Aktivitas di KBRI apakah masih WFH Pak atau masuk kantor sudah reguler? Sebetulnya ketika 5 Mei selesai, 6 Mei mulai direlaksasi, kita sudah kembali seperti semula. Kita sudah semua ada di kantor.
Tapi ketika pengetatan lagi, kita mulai lagi dengan mengurangi jumlah staf yang ada di kantor. Jadi seperti itu Bu, kita tetap menjaga dan apa namanya, kebetulan di dekat kantor pernah ada apa namanya, ada kasus. Nah setelah itu semua orang yang pernah pergi ke gedung itu semua diperiksa, termasuk kita. Ketika salah satu staf kami pun datang ke sana cuma untuk beli kue, tapi pada hari yang sama tetap dia harus dites. Jadi seperti itu mereka men-trace orang-orang, dan itu juga ada kesadaran dari masing-masing orang yang pernah ke sana untuk melakukan tes sendiri. Jadi itu seperti itu. Dan rumah sakit, saya dengar rumah sakit sampai penuh karena orang-orang yang pernah datang ke sana semua pada tes dan antri. Jadi seperti kami tetap melaksanakan tugas dengan seperti biasa, Ibu. Tidak ada perubahan. Iya, terima kasih Pak. Kalau yang saya dengar juga dari penjelasan Menteri Luar Negeri Korea Selatan, robust testing dan tracing itu yang membuat mereka cukup berhasil menangani pandemi, tapi juga dengan jaminan tidak melimitasi pergerakan masyarakat, ruang-ruang untuk mengekspresikan sikap dan lain sebagainya. Pak Riza, tidak terasa lebih dari 40 menit kita sudah mengobrol. Kalau boleh saya catat, memang kontribusi pada keberhasilan pemilu Korea Selatan, meskipun antara Indonesia dan Korsel punya konteks lokalnya masing-masing, tetapi kita bisa belajar soal bagaimana kerangka hukum memang disiapkan untuk menopang praktik pemilu yang jujur dan adil, lalu daya dukung teknologi yang cukup optimal, dan itu dipersiapkan sejak lama setahu saya ya Pak, dan tadi juga sudah Bapak sampaikan, teknologi mampu melimitasi interaksi yang sifatnya fisik secara langsung tadi. Lalu juga keuangan, anggaran yang tersedia cukup dan tepat waktu begitu. Profesionalisme dan independensi penyelenggara pemilu, dalam hal ini NEC atau National Election Commission ya Pak ya. Commission, Bu. Iya. Dan yang terakhir yang paling saya kira berkontribusi pada keberhasilan pemilu Korea Selatan, kedisiplinan dan perilaku pemilih yang memang bisa mengikuti segala protokol yang diterapkan, terutama protokol kesehatan dengan baik. Pak Riza, terima kasih. Ada lagi Pak yang ingin disampaikan sebelum kita tutup? Saya cek lagi, mungkin dengan adanya wabah ini memang perilaku kita dalam berpemilu atau melakukan aktivitas politis akan sedikit berubah. Seperti tadi contohnya, proses pemilu pun sudah berbeda dengan biasanya, ada tambahan-tambahan. Dan juga sebelumnya mungkin sedikit tambahan bagaimana kita melakukan kampanye misalnya. Dan itu pun juga harus disesuaikan dengan kondisi. Jadi ketika di sini pun beberapa kandidat juga telah melakukan hal-hal yang sifatnya tidak konvensional, seperti melalui YouTube, melalui media sosial, bagaimana mereka untuk menarik perhatian pemilih, mereka melakukan event-event atau games-games yang sedang seperti itu. Tapi tetap sebagian besar pada saat itu melakukannya secara konvensional, mereka tetap keliling dengan mobil-mobil, mereka juga ketemu dengan para konstituen mereka, tapi itu tetap harus tetap sesuai dengan protokol kesehatan yang harus mereka tetapi juga. Jadi seperti itu, mungkin ada hal-hal yang harus juga disesuaikan sebelum pemilu dan ketika pemilu berjalan. Mungkin begitu Ibu. Iya, betul sekali soal kampanye tadi ya Pak ya, memang karena kan bukan hanya teknis penyelenggaraan yang harus menyesuaikan, karena interaksi dengan masyarakat kan juga dilakukan oleh calon ya. Jadi protokol untuk peserta pemilu memang juga harus menyesuaikan dengan situasi pandemi yang kita hadapi ya Pak. Jadi ada protokol pemilih dan ada protokol untuk peserta pemilu. Saya juga sebelumnya tuh agak bingung itu kampanye di mobil tuh seperti apa. Untung saya pernah nonton drama Korea My Fellow Citizen. Jadinya cukup betul, tahu. sama itu seperti itu. Dan terus gitu. Nanti di pojok ketemu sama ini sambil memberikan janji-janji apa, ya seperti itu. Betul Ibu. Iya, oke. Jadi kalau yang ingin sedikit tahu bagaimana kampanye di Korea Selatan, bisa nonton dramanya si Won Chae, My Fellow Citizen begitu.
Baik Pak Riza, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf, ini menyita waktu istirahat Bapak Sama-sama yang Ibu. Ya. seharusnya sudah rehat, harus memenuhi kehausan publik Indonesia untuk belajar soal pemilu Korea Selatan. Pak Riza, kami sampaikan terima kasih, doa kami untuk Bapak dan semua kawan-kawan di KBRI di Seoul Amin. dan juga masyarakat Indonesia di Korea Selatan. Mudah-mudahan dan insya Allah ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami yang di Indonesia untuk Amin. mendapatkan gambaran yang lebih memadai soal pemilu di Korea Selatan. Terima kasih Pak Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.